Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Langsung Closing, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi, jangka pendek, jangka menengah, dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kris Aprilioni yang merupakan Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Kris, selamat sore, apa kabar Pak? Ya, sore Mas David. Baik, apa kabar? Kabar baik juga Pak Kris, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Kris, langsung saja kita ke indeks harga saham gabungan di beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. IHSG tampaknya memberikan perlawanan. Meskipun bergerak masih di zona merah, tapi level 6.800-an sudah berhasil kembali diduduki. Bagaimana analisis Anda? Pelemahan yang terjadi di hari ini, apakah memang profit taking terhadap saham-saham tertentu? Kalau kita perhatiin dalam 1 minggu terakhir ini IHSG bolak-balik ya di area range-nya cukup sempit, area 6.700-an sampai 6.800-an seperti itu. Dan kalau diperhatikan ya mungkin investor sedang menunggu ya data inflasinya di Amerika nanti malam ini akan seperti apa. Nah ini yang nanti akan memberikan sentimen apakah IHSG dapat kembali menguat atau terkoreksi ke keesokan harinya. Seperti itu, Mas. Baik, tapi dari analisis Anda seperti apa? Berdasarkan konsensus ini, inflasi Amerika Serikat di Maret 2023 tampaknya akan lebih melandai jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Betul, kalau diperhatikan memang akan lebih melandai dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Permasalahannya adalah konsensus dan forecast yang diberikan oleh analis ini terlalu rendah kalau kita perhatikan. Nah, takutnya hasilnya lebih tinggi daripada forecast atau konsensus yang diberikan analis, sehingga market merespon jadi kurang baik, gitu, walaupun kelihatannya turun. Seperti itu. Ini yang jadi pertimbangan mengapa kita masih belum terlalu yakin apakah nanti akan berpengaruh baik ke indeks apa enggak. Tapi mungkin itu efeknya hanya short term. Next-nya ke depan tentu kalau dengan inflasi yang menurun dapat menjadi sentimen positif. Tapi kalau untuk esok hari kita lihat nanti malamnya apakah lebih baik daripada sesuai konsensus atau malah lebih buruk daripada konsensus. Oke, skenario-nya akan kemana nanti Pak Kris terkait dengan rilis data inflasi, karena di perdagangan selanjutnya juga akan ada FOMC minus ini kalau tidak salah. Ini waktunya juga tidak terlalu jauh Pak, hanya berkisar di 1 hari perdagangan saja. Ya, kalau kita perhatikan kalau FOMC minus mungkin akan diperhatikan dari inflasi ya, dengan inflasi yang cenderung melandai, dan kemarin terlihat juga efek terhadap perbankan di Amerika yang mulai berdampak terhadap kenaikan suku bunganya. Kemungkinan besar FOMC akan cenderung lebih menahan kenaikan suku bunganya. Mungkin ya kalaupun naik tidak akan terlalu signifikan, 0,5 itu mungkin sudah enggak, hanya di sekitaran 0,25. Bahkan kemungkinan untuk di bulan kenaikan selanjutnya mungkin akan masih ada kemungkinan, tidak menutup kemungkinan untuk direm terlebih dahulu ya, tidak naik terlebih dahulu gitu, kalau diperhatikan dengan hasil dari inflasi nanti malam. Baik, Pak Kris, kalau kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan ini lebih dominan bergerak di zona merah. Dari sisi sektoralnya ada teknologi. Goto tampaknya hari ini menjadi pemberat setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan di perdagangan hari sebelumnya. Anda melihat untuk posisi Goto, tekanan yang terjadi hari ini, apakah profit taking yang dilakukan oleh investor meskipun dari posisi harga masih jauh di bawah 120-an, bahkan 130 level yang disentuh oleh Goto dalam beberapa bulan terakhir? Ya, ini masih berlanjut seperti yang di akhir tahun kemarin kita bicarakan. Sektor teknologi kemungkinan besar baru akan mengalami angin segar itu di semester kedua, bahkan di akhir gitu ya. Jadi selama peningkatan suku bunga Amerika masih akan terus dilanjutkan, maka sektor teknologi itu akan cenderung tertekan. Jadi kalau diperhatikan apakah hari ini akan terkoreksi, ya kemungkinan besar untuk Goto dapat kembali menguat, melanjutkan penguatannya terus di atas 120, di atas 130, itu harus dibantu dengan fundamental di mana The Fed harus tidak menaikkan kembali tingkat suku bunganya, at least bertahan di area yang sama seperti itu. Nah, dengan ada kemungkinannya The Fed masih akan menaikkan suku bunga, maka tentu ini akan menjadi efek negatif bagi
sektor teknologi itu sendiri, sehingga memang secara short term atau mungkin sampai di menjelang semester kedua, sektor teknologi masih lebih baik dihindari terlebih dahulu. Kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Kris dari Bapak Joni Jakarta. Ini menanyakan saham Goto bisa cicil buy di harga berapa? Hari ini gagal break di 100, support dan resistennya. Oke, kalau memang view-nya jangka panjang, sebenarnya di area di bawah 100 itu cukup menarik, karena kan PBB-nya di area 100 ya, gitu, book value-nya itu di sekitaran 100. Nah, jadi, tapi view-nya panjang. Nah, selama short term-nya ini kemungkinan karena penurunan dari efek dari peningkatan suku bunga Amerika ini dapat menekan harga saham Goto, kemungkinan di area 80 sampai 90 area yang cukup menarik ya untuk di entry, karena kalau kita perhatikan di beberapa bulan sebelumnya juga area terendahnya Goto itu sekitaran area 81 ya. Jadi di bawah 90 sebenarnya masih cenderung cukup murah, dan nanti seperti saya bilang karena penekanan dari sektor teknologi ini cukup dalam dari 2 tahun terakhir, nanti ketika sudah mulai melandai ini reboundnya juga lumayan cukup kencang seharusnya, seperti itu. Baik, analisis untuk Goto yang hari ini kembali menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan dan sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Joni di Jakarta yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dari teknologi, Pak Kris, kita beralih ke sektor pertambangan, terutama dari batu bara. Di beberapa sahamnya hari ini juga menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Langsung saja kita ke ITMG, Pak Kris, hari ini lagi-lagi mengalami auto reject bawah sepertinya dan cukup jauh meninggalkan level 40 ribuan. Dan kondisi ini terjadi setelah ex-date dividen mereka di 2022. Analisis Anda, pelemahan yang terjadi secara beruntun untuk ITMG di beberapa perdagangan terakhir? Ya, wajar ya kalau kita perhatikan, karena kan dari dividen ITMG sendiri sekitar 6.100 ya, dan kemarin closing di area 40.000, sekarang di area 35.000, itu masih sekitar 4.000 atau 5.000 rupiah nih penurunannya, belum sebesar dividen yang dibagikan, karena memang penurunan dari ITMG ini wajar akibat dari pembagian dividen yang cukup besar seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya yang menarik adalah emiten-emiten di pertambangan yang lainnya seperti Adaro, PTBA yang juga mengalami penurunan sebenarnya. Dan kalau kita lihat di tahun lalu ini harga batu bara itu menyentuh $400. Sekarang ini sudah di area 100-an, $200 ya. Jadi ini juga yang mengakibatkan kita bisa memprediksi di tahun 2023 laba dari emiten pertambangan itu tidak sebesar 2022, sehingga nanti di tahun depan mungkin bisa jadi pembagian dividen tidak sebesar tahun 2023 ini. Baik. Nah, ini yang perlu diperhatikan bagi para investor. Kebetulan sudah ada pertanyaan masuk juga di WhatsApp interaktif kami, Bapak Sihotang dari Medan. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham ITMG, Pak Kris. Mohon analisisnya, apakah ada peluang rebound atau ARB kembali untuk perdagangan esok hari, support dan resisten yang mungkin bisa diperhatikan? Oke, karena ini penurunannya sudah mendekati area 6.000, jadi kemungkinan besok akan adanya rebound ya, karena penurunannya sudah sebesar dividen yang dibagikan gitu. Tetapi kalau diperhatikan next-nya akan mengarah kemana, itu yang lebih penting sebenarnya. Kalau kita perhatikan seperti tadi, sentimen negatif dari emiten batubara sendiri, at least dari harga batubaranya sudah menurun dibandingkan dengan tahun lalu ya. Jadi kalau diperhatikan siklus dari emiten batubara itu sendiri tiap 2-3 tahun mengalami penurunan dan kenaikan, dan kemarin sudah 2 tahun mengalami kenaikan, ada kemungkinan ya akan ada slowdown dulu di sektor batubara ya untuk 1-2 tahun ke depan gitu. Baik, sebelum kita update posisi penutupan indeks harga saham gabungan, satu pertanyaan lagi masih dari batubara PTBA kali ini, Pak Kris, dari Alan dari Riau ini. Terima kasih juga sudah bergabung. PTBA sudah masuk di 4.100. Hari ini 3920 melemah di 1,51%. Tadi Anda katakan PTBA tampaknya lebih menarik dibandingkan dengan ITMG. Analisis secara teknikal nyangkut di 4.100, Pak Kris. Ya, karena PTBA sendiri masih ada sentimen dividen ya nanti yang akan dibagikan. Kita belum melihat kapan RUPS-nya, jadi ini juga masih menjadi perhatian karena nanti RUPS pembagian dividennya, jadi masih cukup menarik dibandingkan ITMG yang sudah selesai ya
pembagian dividennya gitu. Jadi mungkin masih ada tenaga untuk PTBA. Dan kalau pembelian di 4.100 ya kita harapkan nanti pembagian dividennya sekitar Rp1.000-an ya. Jadi masih bisa kembali mengangkat ke area 4.000-an seperti itu. Baik, analisis dari beberapa saham pertambangan batubara dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kris, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Pemirsa, indeks harga saham gabungan ternyata masih ditutup di zona merah dan belum mampu mempertahankan levelnya di 6.800-an. Tepatnya di penutupan sesi kedua hari ini, IHSG ditutup di 6.798 di poin 964, tipis di bawah 6.800-an pemirsa, di mana di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.811.455, level tertinggi di 6.833.744 pasca pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi, dan level terendah di 6.775.284. Nah, berikutnya kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita ke grafis yang pertama terlebih dahulu. Kita akan coba lihat bagaimana update dari penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Seperti MNC 36 mengalami penguatan di 0,58%. Dan ditutup di level 364.566. Kemudian Jakarta Islamic Index melemah di 0,30% dan ditutup di level 570.151, dan LQ45 menguat di 11% di 942.834. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua. Industri menguat di 1,13%, transportasi dan logistik ditutup di zona hijau di 0,56%. Energi tampaknya menjadi pemberat, melemah di 1,40%, dan juga teknologi melemah di 1,40%. Dari posisi sahamnya tadi juga sempat kita ulas di pertemuan terkait juga dengan Goto, kemudian ITMG, dan juga tadi ada PTBA. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang mengalami penguatan signifikan pemirsa yang masuk ke dalam deretan top gainers di penutupan sesi kedua hari ini. Di antaranya adalah NCKL, ini merupakan emiten pendatang baru yang baru saja tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hari ini ditutup di level 1.305 pemirsa. Kemudian disusul oleh perbankan Big Cap, BBRI, di mana BBRI ditutup di 4.930, dan Astra International ditutup menguat di 6.250 dan tadi hampir mendekati ke level 6.300-an, dan perbankan Big Cap lainnya, BBCA, juga ditutup menguat di level 8.900. Sementara saham-saham yang mengalami pelemahan cukup dalam yang masuk ke dalam deretan top losers, saya akan coba sampaikan juga ini. Di antaranya adalah ada Goto. Hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam di 6,06% di 93, Adaro tertekan di 2,95%, MRT juga melemah di 0,38%, dan ESA juga melemah di 6,99%. Adaro berada di level 2.960, MRT di 2.800, dan ESA juga ditutup melemah di 865. Ya, itu dia beberapa data yang berhasil diimpun oleh tim redaksi kami, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, terutama dalam menghadapi sisa 2 hari perdagangan di pekan ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Session Closing dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Kris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Pak Kris, kita lanjutkan kembali. Sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, saya akan coba singgung dari beberapa perbankan Big Cap terlebih dahulu. Bagaimana Anda melihat performa dari pergerakan beberapa saham ini pasca dari pembagian dividen, kemudian juga kalau kita kaitkan dari sisi sentimen global, data inflasi, dan juga FOMC minus nantinya? Ya, kalau diperhatikan area perbankan ini cukup menarik ya, karena dari sisi pendapatannya mereka cukup stabil. Kalau kita perhatikan juga dengan kenaikan suku bunga sebenarnya tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap perbankan, karena mereka juga masih dapat profit dari selisih dari suku bunga itu. Dan yang terpenting sih kita perhatikan area ini ya, area rupiah yang kembali menguat di area 14.800-an saat ini juga menjadi sentimen positif untuk perbankan, karena
ketika asing ingin membeli saham-saham di Indonesia, tentu garda terdepan yang mereka beli perbankan di Indonesia ya. Jadi ini juga menjadi sentimen positif kalau kita perhatikan kemarin di pertemuan kita sebelumnya membahas tentang perbankan yang Bank Mandiri stock split masih cukup menarik di area atas dan sekarang juga berada pada area yang cukup tinggi ya. Menurut saya masih cukup menarik untuk diperhatikan perbankan-perbankan yang ada di Indonesia. Secara teknikal dari beberapa perbankan big cap, mana yang paling Anda rekomendasikan? Untuk saat ini kalau kita perhatikan di areanya yang justru menarik pergerakannya di BRI ya, hari ini kembali break membuat area sideways-nya kemarin membuat new high, dan ini cukup menarik dibandingkan dengan perbankan-perbankan yang lain. Support dan resisten yang bisa diperhatikan baik untuk jangka pendek dan menengah, Pak Kris, untuk BBRI? Oke. Support terdekat di BBRI itu 4.800 dengan resistensinya di area 5.025 ya. Kalau 5.025-nya di break ini mungkin masih bisa lanjut cukup ke area 5.300, 5.400. Entry level yang direkomendasikan Pak Kris bagi para investor yang baru ingin masuk kepada BBRI? Entry level mungkin di area 4.800-an atau 4.900 awal ini masih cukup menarik ya. Sebenarnya di area sekarang juga masih cukup menarik karena baru break dari area sideways ya. Baik, penutupan hari ini di 4.930 berkuat di 1,02% dan salah satu menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Review dan rekomendasi dari beberapa perbankan big cap.